Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Santi Monika Silalahi dengan NIM H1B120039, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Angkatan 2020, Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai berdirinya Provinsi Jambi, yang mana ini merupakan tugas dari mata kuliah Politik Desentralisasi Kamis 09.30 hingga 11.20. Baiklah, kita langsung saja kepada penjelasan mengenai proses sejarah berdirinya Provinsi Jambi. Di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Baiklah, yang pertama kita bisa lihat di depan bahwa ini mengenai sejarah Provinsi Jambi serta nama dan juga identitas saya. Langsung saja ke intinya. Nah, ini dia. Sejarah Provinsi Jambi. Dengan berakhirnya masa Kesultanan Jambi, menyusul gugurnya Sultan Taha Saifuddin pada tanggal 27 April 1904 dan berhasilnya Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi, maka Jambi ditetapkan sebagai keresidenan dan tergabung ke dalam wilayah Netherlands, Indi atau Hindia Belanda, dengan residen Jambi yang pertama, All Helfrich, yang diangkat berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 20 pada tanggal 4 Mei 1906 dan pelantikannya dilaksanakan tanggal 2 Juli 1906. Kekuasaan Belanda atas Jambi berlangsung kurang lebih 36 tahun, karena pada tanggal 9 Maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada pemerintahan pendudukan Jepang. Keresidenan berubah menjadi Shu dan dipimpin oleh seorang Shuko, dan keresidenan menjadi Shukon dan Efdeling berubah menjadi Bunshu Angkatan Darat Kerajaan Jepang. Masuk ke wilayah Jambi melalui pelabuhan Palembang dan Padang. Tentara Angkatan Jepang berhasil menduduki Saralangun pada tanggal 24 Februari 1942 melalui Lubuk Linggau dan Musirawas. Sedangkan tentara Jepang dari Padang menduduki Muara Bungo pada tanggal 28 Februari 1942 dan Muara Tebo pada tanggal 4 Maret 1942. Dalam pertempuran di Pulau Musang, Kolonel Mamura tewas. Dalam beberapa tulisan, ditulis kota Jambi berhasil diduduki Jepang pada tanggal 4 Maret 1942 dipimpin oleh Kapten Oreta. Sedangkan Kerinci diduduki Jepang pada tanggal 17 Maret 1942 yang masuk melalui Padang. Kemudian pada tanggal lalu
Pada tanggal 14 Agustus 1945, akhirnya Jepang pun menyerah pada sekutu. Tanggal 17 Agustus 1945, diproklamirkanlah kebangsaan negara Republik Indonesia oleh Insinyur Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta. Sumatera pada awal kemerdekaan menjadi satu provinsi, yaitu Provinsi Sumatera dengan ibu kota Medan dan Mr. Tengku Muhammad Hasan ditunjuk memegang jabatan Gubernur Sumatera saat itu. Lalu, mengenai proklamasi kemerdekaan RI di Jambi, baru didapat masyarakat Jambi pada tanggal 18 Agustus 1945 berdasarkan informasi AK Gani yang saat itu berada di Palembang. Dan oleh barisan pemuda serta masyarakat dikibarkanlah bendera merah putih pertama kali di puncak bangunan Wetertoren atau PDAM Benteng sekarang. Kemudian, setelah Indonesia merdeka, daerah Jambi berbentuk daerah kepresidenan yang terdiri atas daerah kepresidenan Jambi, Kabupaten Merangin, Kabupaten Batanghari, dan Kota Praja Jambi. Hal ini berdasarkan keputusan sidang KNI Sumatera yang berlangsung pada tanggal 18 April 1946 di Gedung Nasional Bukit Tinggi. Sumatera dibagi atas 3 subprovinsi, yaitu Subprovinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Subprovinsi Sumatera Selatan. Daerah Kepresidenan Jambi dimasukkan ke dalam Sub Sumatera Tengah. Kemudian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 menetapkan bahwa Sumatera dibagi atas 3 provinsi, yakni Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini, kepresidenan termasuk ke dalam Provinsi Sumatera Tengah, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Subprovinsi Sumatera Tengah mencakup Kepresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Tarik-menarik, Kepresidenan Jambi untuk masuk ke Sumatera Selatan atau Sumatera Tengah ternyata cukup alot dan akhirnya ditetapkan dengan pemungutan suara pada sidang KNI, yang mana sidang tersebut terjadi pada 18 April 1946 dan telah menemukan titik terangnya dalam pembagiannya. Lalu, UU Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah Kepresidenan Jambi saat itu terdiri dari 2 kabupaten dan 1 kota Praja Jambi. Ini dia, Kabupaten Merangin, Kabupaten Batanghari, Kota Praja Jambi. Kabupaten Merangin sendiri mencakup Muara Tebo, Muara Bungo, Bangko, dan Kabupaten Batanghari terdiri dari Kewedanan Muara Tembesi, Jambi Luar Kota, dan Kuala Tungkal. Masa terus berjalan, banyak pemuka masyarakat yang ingin Kepresidenan Jambi untuk menjadi bagian Sumatera Selatan, dan di bagian lain ingin tetap, bahkan ada yang ingin berdiri sendiri. Terlebih dari itu, Kerinci kembali dikehendaki masuk Kepresidenan Jambi, karena sejak tanggal 1 Juni 1922, Kerinci yang tadinya bagian dari Kesultanan Jambi dimasukkan ke Kepresidenan Sumatera Barat, tepatnya jadi bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci atau PSK.
Tuntutan Kresidenan Jambi menjadi daerah tingkat 1 provinsi diangkat dalam pernyataan bersama antara Himpunan Pemuda Merangin, Batanghari atau HP Merbahari dengan Front Pemuda Jambi, Profeja, pada tanggal 10 April 1954 yang diserahkan kepada Bung Hatta, Wakil Presiden RI di Bangkok, yang ketika itu berkunjung ke sana. Penduduk Jambi saat itu tercatat kurang lebih dari 500 jiwa, namun tidak termasuk yang ada atau yang tidak termasuk dengan yang berada di Kerinci, sehingga memungkinkan untuk menjadi provinsi tersendiri. Keinginan tersebut diwujudkan kembali dalam Kongres Pemuda se-Daerah Jambi tanggal 30 April hingga 3 Mei 1954 dengan mengutus 3 orang delegasi, yaitu RD Abdullah, AT Hanafia, dan Haji Said, serta seorang penasehat delegasi yaitu Bapak Syamsu Bahru menghadap Mendekri Prof. Dr. Mr. Hazairin di Jakarta. Berbagai kebulatan setelah itu bermunculan, baik oleh gabungan partai politik, Dewan Pemerintahan Marga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merangin, Batanghari. Lalu, puncaknya pada Kongres Rakyat Jambi, yaitu 14-18 Juni 1955. Di Gedung Bioskop Murni, terbentuklah Wadah Perjuangan Rakyat Jambi, bernama Badan Kongres Rakyat di Jambi, atau biasa disebut BKRD, singkatannya, untuk mengupayakan dan memperjuangkan Jambi menjadi daerah otonomi tingkat 1 Provinsi Jambi. Lalu, pada Kongres Pemuda se-Daerah Jambi tanggal 2-5 Januari 1957 mendesak BKRD menyatakan Kresidenan Jambi secara de facto menjadi provinsi selamat-lambatnya tanggal 9 Januari 1957. Sidang pleno BKRD tanggal 6 Januari 1957 pukul 2 dengan resmi menetapkan Kresidenan Jambi menjadi daerah otonomi tingkat 1 provinsi yang berhubungan langsung dengan pemerintahan pusat dan keluar dari Provinsi Sumatera Tengah. Dewan Banteng selaku penguasa pemerintah Provinsi Sumatera Tengah yang telah mengambil alih pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyoharjo pada tanggal 9 Januari 1957 menyetujui keputusan BKRD. Lalu, di bulan selanjutnya, tanggal 8 Februari 1957, Ketua Dewan Benteng Letkol Ahmad Hussein melantik Presiden Jambi Gr. Datuk Bagindo sebagai Akting Gubernur dan Haji Hanafi sebagai Wakil Akting Gubernur Provinsi Jambi. Dengan staf 11 orang, yaitu Muhan, RD Hasan Amin, M. Adnan Kasim, H. A. Manap, Salim Syamsu Bahrun, KMS Haji Somad, RD Suhur Manan, Imron Nungcik, dan Abdu Umar, yang dikukuhkan dengan SK nomor 009-KD-U-L KPTS tertanggal 8 Februari 1957 dan sekaligus meresmikan berdirinya Provinsi Jambi di halaman rumah Residen Jambi atau sekarang disebut Gubernuran Jambi. Lalu pada tanggal 9 Agustus 1957, Presiden Insinyur Soekarno akhirnya menandatangani di Denpasar, Bali, mengenai UU Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi, dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tanggal
tanggal 25 Juli 1958, Undang-Undang Darurat Nomor 19 tentang pembentukan daerah Sumatera tingkat 1, Sumatera Barat, di Jambi dan Riau sebagai undang-undang. Ditetapkanlah pada tanggal 6 Januari 1957 sebagai hari jadi Provinsi Jambi. Itu sebabnya mengapa setiap tanggal 6 Januari perayaan hari ulang tahun Jambi pun dilaksanakan. Iya. Dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 disebutkan pada pasal 1 huruf B bahwa daerah Swantantra tingkat 1 Jambi wilayahnya mencakup wilayah daerah Swantantra tingkat 2 Batanghari, Merangin, dan Kota Praja Jambi serta kecamatan-kecamatan Kerinci Hulu, Tengah, dan Hilir. Kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tersebut, pada tanggal 19 Desember 1958, Mendagri Sanusi Harjadinata mengangkat dan menetapkan Jamin Gerdatu Bagindo Residen Jambi sebagai Daisen dan DD Gubernur, atau residen yang ditugaskan sebagai Gubernur Provinsi Jambi dengan SK nomor AP-5-8-4. Pejabat gubernur pada tanggal 30 Desember 1958 meresmikan berdirinya Provinsi Jambi atas nama Mendagri di Gedung Nasional Jambi. Sekarang gedung itu disebut BKOW. Kendati de jure Provinsi Jambi ditetapkan dengan Undang-Undang Darurat 1957 dan kemudian Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, tetapi dengan pertimbangan sejarah asal-usul pembentukannya oleh masyarakat Jambi melalui BKRD, maka tanggal keputusan BKRD ialah tanggal 6 Januari 1957. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 1970, tanggal 7 Juni 1970 tentang hari lahir Provinsi Jambi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai geografis dan pemerintahan di Provinsi Jambi. Provinsi Jambi berbentuk hampir bundar telur dan terletak memanjang dari pantai timur arah ke barat di pertengahan Pulau Sumatera. Jambi merupakan kawasan di Pulau Sumatera yang terletak antara 0 derajat 45 sampai 2 derajat 45 lintang selatan dan 101 derajat 10 sampai 104 derajat 55 bujur timur. Dengan luas seluruhnya 53,436,72 km. Hampir 61% dari luas tersebut merupakan hutan yang di dalamnya terkandung kekayaan flora dan fauna yang merupakan sumber daya potensial. Daerah Jambi terhampar hutan lebat yang permukaan tanahnya mengalir sungai besar dan kecil. Bila dilihat dari segi administrasi ketatanegaraan, Jambi menempati daerah yang berbatasan dengan pertama, sebelah selatan
provinsi itu berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau, dan sebelah timur berbatasan pada Selat Berhala. Dilihat dari sudut topografinya, Jambi relatif datar dengan ketinggian 0 sampai 60 meter di atas permukaan laut. Daerah Jambi terdiri dari dataran rendah yang terbentuk dari tanah pasang surut, rawa-rawa, dan hutan bakau sampai daratan tinggi. Bagian bergelombang terdapat di utara dan selatan kota, sedangkan daerah rawa terdapat di sekitar aliran Sungai Batanghari yang merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera dengan panjang keseluruhan kurang lebih 1.700 km. Dari Danau Atas sampai Danau Bawah, Sumatera Barat, menuju Selat Berhala, 11 km yang berada di wilayah kota Jambi, dengan kelebaran lebih kurang 500 meter, Sungai Batanghari membelah kota Jambi menjadi dua bagian, di sisi utara dan selatannya. Jambi beriklim tropis, lembab dengan beberapa variasi kecil yang tergantung pada kelembapan nisbi dengan temperatur maksimum dengan suhu rata-rata suhu maksimum 31,69 derajat Celcius. Rata-rata curah hujan 2.000 hingga 3.000 mm per tahun dengan rata-rata bulanan 13,84 hari hujan. Daerah Jambi merupakan suatu daerah yang berbentuk residenan dalam wilayah Sumatera Tengah yang terdiri atas beberapa kabupaten dan kota, yakni Kota Merangin, Kabupaten Batanghari, dan Kota Madia Jambi. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958, terbentuklah Jambi sebagai daerah otonom tingkat 1. Seperti yang telah saya jelaskan di sebelumnya. Daerah tingkat 2 dengan 37 kecamatan yaitu Kabupaten Kerinci membawahi 6 kecamatan, Kabupaten Bungo Tebo membawahi 6 kecamatan, Kabupaten Batanghari membawahi 6 kecamatan, dan Kabupaten Suralangun membawahi 9 kecamatan, serta Kabupaten Tanjung Jabung membawahi 4 kecamatan, dan Kota Madia Jambi membawahi 6 kecamatan. Lalu kita beralih pada sistem pemerintahan di Kota Jambi. Sistem pemerintahan di Provinsi Jambi sebelum masuknya pengaruh kolonial Belanda merupakan daerah kesultanan yang dipimpin oleh seorang sultan yang dibantu oleh Pangeran Ratu, yang mengepalai rapat 12 yang juga merupakan badan pemerintahan kesultanan yang terdiri dari dua bagian, yakni pertama Kerapatan Patih Dalam, kedua Kerapatan Patih Luar. Kerapatan Patih Luar dan Dalam merupakan Dewan Kabinet atau eksekutif kesultanan yang anggotanya dari kalangan bangsawan tinggi atau bangsawan keraton atau dari keluarga kesultanan. Selain itu juga terdapat Dewan Kalbu yang anggotanya terdiri dari hulu balang, ulama, tua tengganai, dan cerdik pantai yang merupakan Dewan Pertimbangan Agung. Struktur pemerintahan daerah Jambi masa kesultanan yaitu sesuai dengan pepatah adat Jambi, yakni berbunyi sebagai berikut. Alam berajo, rantau berjenang, nagari berbatin, luhak berpenghulu, kampung bertuo, dan rumah bertengganai. Struktural pemerintah kesultanan berdasarkan pepatah adat di atas, yakni kerajaan dipimpin oleh raja, rantau dipimpin oleh jenang nagari, dipimpin oleh batin, luhak dipimpin oleh penghulu, dan kampung dipimpin oleh tuo-tuo. Pada masa kolonial Belanda, yang mengambil alih pemerintahan kesultanan yang mengakibatkan daerah Jambi berbentuk yang semula daerah kesultanan menjadi keresidenan.
Ini dia. Kota Jambi. Provinsi yang merupakan sebuah daerah yang ada di Pulau Sumatera. Kota Jambi sering juga disebut dengan kota dagang, sebab mayoritas masyarakat berprofesi sebagai pedagang. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai sejarah berdirinya Provinsi Jambi. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.